Tapi justru di media itu Bunda, banyak yang mengatakan bahwa Bunda tuh sering bersiterunya sama keponakan Bunda. Yang mana ponakan? Milen. Sebenarnya bukan Nah nih, sering. aku pengen tahu nih Ya. sebenarnya gimana sih sebenarnya hubungan Bunda dan Milen itu? Ya. Apakah benar Bunda itu katanya kesel sama Milen? Oke, Gimana? sebenarnya kesel. Nah ini kan orang mungkin banyak yang nggak tahu kesel tuh kesel karena dianya kenapa sih? Gitu. Keselnya aku bukan dengan dirinya dia. Keselnya aku lebih ke perbuatan dan sikap dia terakhir-terakhir kemarin gitu. Karena kalau dibilang aku kesel dengan dia yang merasa dirinya perubahan dirinya, dia juga selalu bilang ke orang-orang bahwa pertama kali dia merasa bahwa dia ngerasa dia tidak seperti laki-laki tuh dia curhatnya kan ke aku. Dia itu SD kelas 6. Dimana kan aku bilang kalau orang itu menyukai sesama jenis di saat dewasa aku kurang terima. Kenapa? Itu kan lingkungan. Yeah. Kalau anak ini tuh memang merasa berbeda di saat dia masih kecil. Dari kecil sukanya pakai pink. Dari kecil juga orang-orang main bola, cowok kakaknya apa, dia ngelukis, dia nyanyi. Aku udah ini anak kenapa gitu. Akhirnya dia curhat sama aku. Begitu dia curhat aku selalu bilang, coba kalau bisa jangan dibawa, jangan ke bawah gitu, coba. Tapi begitu dia bilang aku kok sukanya sama laki apa, aku tidak pernah menentang dia loh. Karena aku kesian dengan dia yang merasa dia laki-laki tapi dia laki-laki tapi dia merasa dia perempuan. Jadi aku yang justru dulu sering, akhirnya aku bilang daripada dia kemana-mana, aku sering ngajak di rumah. Aku bilang udah kamu suka make up, aku kursusin deh make up. Kamu suka apa-apa, justru aku yang dulu pertama tahu dan bukan mendukung, tapi daripada dia nggak punya teman curhat karena bapaknya keras banget dan dia nggak mau ada yang tahu. Aku justru dulu yang aku sama Aurel yang pertama tahu dan kita yang justru bahkan mengarahkan dia untuk jangan jadi orang yang oke, kamu merasa berbeda nggak apa, tapi jangan ke lingkungan yang aneh-aneh. Di saat kita udah nggak serumah dan dia udah kenal lingkungan, udah bisa cari uang, di situ dia mulai berubah. Itu pun aku di situ aku mulai marah. Marahnya adalah jangan kamu udah, orang banyak pasti yang kontra dengan kamu yang udah merubah diri kamu, terus kamu melakukan punya kelakuan yang nggak benar. Itu kan jelek. Itu kamu bukan hanya bikin kita orang tua kamu malu, tapi juga kamu memalukan diri kamu sendiri ya. Sampai akhirnya kan ada dan sebenarnya kejadian kemarin tuh aku udah mulai, karena dia udah kita udah baik-baik di Bali ketemu, aku udah berapa kali lah intinya kayak ngasih dia nasihat, Len begini, Len begitu. Dia juga udah iya Bunda, aku sekarang udah hidup bener, aku cari duit doang gitu. Udah kita udah mulai, ya namanya keluarga kan mau segimanapun pasti akan balik-balik lagi gitu. Dan aku selalu peringatin, nanti kamu tuh kenapa-napa pasti akan baliknya ke keluarga, jadi jangan kamu musuhin keluarga kamu. Dia tuh udah denger, udah nurut. Makanya kan kita bikin konten di Bali, dia bikin YouTube, aku ajari udah kamu bikin YouTube. Jadi kalau Bunda bikin konten atau Aurel, kamu bikin juga gitu. Tiba-tiba ada kejadian. Pertama kali tahu dari mana Bun? Dari kakaknya. Oh dari kakaknya? Dari kakaknya. Jadi jauh di sebelum ada di media ya kita keluarga kan udah tahu. Terus Bunda saat tahu perasaannya marah kah atau? Ya enggak, bukannya ya aku sih udah, maksudnya gimana ya, kalau ke dia tuh udah sering wanti-wanti untuk apapun itu ya, maksudnya apapun dengan misalnya pergaulan atau apapun aku udah sering, maksudnya kamu hati-hati gitu dengan siapa kamu bergaul dan lain-lain. Ya saat itu kita udah lebih ke bukannya marah atau apa sih, enggak, kita udah lebih kayak gimana supaya anak ini bisa segera dapat pertolongan gitu kan. Saat itu kalau misalnya ditaruh dia di polisi kan nggak cocok dengan maksudnya dia bukan bandar, dia bukan pengedar gitu, dia memang ternyata cuma baru-baru make dan barang buktinya katanya juga cuma berapa kan, jadi memang sudah pantas untuk direhabilitasi gitu. Berarti udah nggak ada lah perasaan marah, perasaan itu lebih fokus untuk bagaimana menjadi. Saat itu ya nggak bisa marah lagi sih, karena marahnya udah lewat kan. Yang aku bilang tadi marah dengan yang kemarin kan sebelum kejadian ini adalah video dia apa-apa itu kan kita udah sempet gimana. Kalau dengan kejadian ini ya kita kayaknya mau marah juga, toh dia juga lagi terkena sesuatu yang dia juga pasti shock. Kalau kita marahin lagi kan dia juga pasti nggak tahu mau kemana kan.
Jadi kita di saat itu akhirnya aku sempat bisa ngobrol sama dia dari telepon di kepolisian. Terus aku bilang ya, dia cuma nangis-nangis. Aku bilang ya kamu yang sabar, yang harus kuat ngejalanin tuh, karena memang ini ya memang kamu memang ngelakuin gitu. Tapi dia cerita macam-macam gini-gini, akhirnya ya udah dia cuma minta tolong gimana caranya dia bisa direhabilitasi. Dan Bunda bersedia? Iya, ya Apa pastilah. Oh, iya. Namanya keluarga kan nggak mungkin kita lepas kan. Pasti kita, dan dia akhirnya mengerti bahwa dia pengen nangis juga bahwa ya keluarga adalah segalanya ya gitu. Untuk kalau udah kayak gini-gini, dan aku bilang Len, untuk kali ini kita pasti akan nolong gitu. Tapi next ini jadi pelajaran buat kamu. Oke, sebelum berakhir nih Bunda ngobrolnya, aduh seru banget ya. Aku mau dong Bunda sampaikan pesan buat para netizen di luar sana yang membuli keponakannya Bunda, yang membuli hubungannya Aurel dan pasangan yang katanya gimmick atau apa. Maksud aku gini, dari sisi sebagai seorang ibu ya Bunda yang selalu membaca tentang hujatan-hujatan mereka. Gimana sih rasanya? Iya, kalau aku tuh kadang bukannya nggak mau baca ya, tapi bagiku netizen ini kan nggak kelihatan. Hanya jari jemarinya yang bergentayangan gitu. Kalau kita terlalu fokus ngurusin mereka juga nggak bisa kerja gitu. Dan aku kalau mau ngelaporin sih dari 10 tahun lalu udah dibully banyak macem, udah banyak banget kali yang dilaporin. Cuma karena aku tahu diriku pasti ujung-ujungnya aku pasti maafin juga, pasti nggak tega. Jadi udah aku nggak mau waste untuk mikirin kesana gitu. Kecuali udah mungkin kalau aku ya kayak ke aku ke anak itu kita lebih kebal. Kecuali udah ke anak-anak misalnya ke bullyingnya yang lebih ke Arsy, Arsya, ke Aurel, Jiel, tapi yang udah mengarah ke yang membuat kita apa ya, membuat kita ya yang kayak gitu atau mengancam yang macam-macam gitu mungkin. Tapi sampai saat ini kan cuma ngatain jelek lah, ngatain misalnya oplas lah, ngatainnya gimmick apa, penting juga untuk dipikirin kan gitu. Terserah mereka mau apa. Intinya dalam hidup kita nggak pernah ada yang mau kita setting. Aduh, kayaknya terlalu capek mikirin settingan buat masih bisa kerja gitu kok. Aku nggak pernah, makanya aku paling bilang kalau ada orang yang mau ngeset gini tuh dalam hidup kita, alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah mau menyeting apapun dalam hidup. Aku kerja di hidupku tuh rame banget, mbak di rumah apa-apa tuh nggak pernah kita tahan untuk main medsos. Jadi kalau mereka mau ngasih tahu ke sebenar-benarnya kita kan bisa gitu. Aku nggak pernah takut untuk bahkan aku memperkenalkan semua di medsos, siapa asistenku, mbak rumah aku perkenalkan supaya apa, nggak ada yang kita tutupin di keluarga ini. Aku marah ya marah, Aurel mau gimana, kita nggak ada yang kita tutupin karena bagi kita ya ini hidup gitu, nggak pernah perlu ada yang takutin, nggak perlu disetting, nggak perlu di apa. Jadi kalau ada orang yang begitu biar itu menjadi dosa dia dan meringankan dosa kita, kan gitu aja. Tapi kecuali udah yang tadi mengancam yang benar-benar parah banget gitu, aku pasti akan bertindak. Tapi sampai hari ini nggak ada satu netizen yang aku laporin karena bagi aku nggak mengganggu juga gitu. Di bawah have fun aja. Iya, nggak di bawah have fun. Kadang juga baca sedih apa pasti. Aku kan manusia juga gitu. Tapi nggak nyampe yang kayak harus untuk aku berbuat lebih gitu, kayaknya aduh wasting, menghabiskan waktu dan energiku gitu. Banyak yang lebih penting. Banyak, bener. Cari uang gitu kan lebih penting, apalagi lagi begini kan. Gitu. Iya. Udah kalau gitu Bunda terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Kawan-kawan Udah beres, selesai ya, udah ya. Sampai dicegat aku sama Mas Haris tuh udah. Diancem-ancem aku loh, Bunda harus kan. Terima kasih Bunda udah ngobrol-ngobrol hari ini. Kawan-kawan Akurat, saksikan terus ke program-program Akurat dan jangan lupa baca terus beritanya di www.akurat.co. Sampai jumpa, dadah.